Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali lagi bertemu di dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan dan kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita akan buka ibadah saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau lagi kami boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus saat ini kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau. Layakkanlah seluruh kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Layakkanlah kehidupan kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus lewat ibadah ini. Kami diberkati dan kami jadi berkat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Dia Tuhan yang luar biasa. Sebab Dia Tuhan yang maha besar. Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Allah yang luar biasa, Kau layak disembah. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Gloria, haleluya. Terima kasih Yesus. Ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sebab Tuhan Allah yang besar. Gloria, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Besar Allahku.
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Kau Allah yang besar, selamanya Tuhan besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Tuhan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, haleluya, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Kita membesarkan Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar Tuhan. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senar bumi. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar Tuhan, amin. Besar Tuhan, haleluya, patut Dia dipuji. dipuji. Tuhan di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan sebelah bumi. Di utara adalah negeri Raja, haleluya, puji Tuhan. Di utara adalah negeri Raja yang maha. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar, haleluya, puji Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan saat ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan.
kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tadi kami sudah menyembah dan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu setiap lidah mulutnya, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang selalu menuntun kita di dalam kemenangan. Selama kita bertemu dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk program Voice of Nafiri pada kali ini, ada satu doa kita, supaya Tuhan itu jadi nyata dalam hidup kita. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Haleluya. Injil Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan seperti ini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, dua pribadi ini dalam silsilah Yesus Kristus ditempatkan nomor 1 ya, dalam silsilah daftar keturunan dari Yesus Kristus. Bagaimana inilah pribadi-pribadi yang dari merekalah
Yesus Kristus itu bisa lahir. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Apa itu lahir? Lahir artinya begin or become in existence. Jadi mulai dan memiliki keberadaan. Itu arti dari lahir. Ya. Hari lahir Pancasila. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Ketika Pancasila dan ketika bangsa Indonesia menjadi kenyataan. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dari kebenaran. Yaitu sesuai dengan kenyataan atau fakta. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Dia bukan Tuhan sekedar Tuhan cerita, Tuhan dongeng, ya, atau Tuhan yang ada dalam hikayat atau apalah istilahnya. Tapi dia Tuhan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Tuhan kita Tuhan yang benar adanya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Firman-Mu adalah kebenaran, berarti sesuai fakta. Inilah pribadi-pribadi yang dari mereka akhirnya Yesus lahir. Artinya Yesus menjadi dan memulai keberadaannya di muka bumi ini sebagai firman yang jadi daging. Yesus adalah firman yang jadi daging, yang lahir, begin and become in existence. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, hari-hari ini kita sangat perlu untuk membuat firman itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam silsilah Yesus Kristus itu menunjukkan kepada kita dua orang yang menjadi start, yang menjadi awal di mana ya memang kalau kita baca dalam Alkitab, kita akan melihat dari Adam dan Hawa, kemudian ada Set, Enos dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau dalam kitab di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 ini dimulai dengan dua pribadi ini yaitu Daud dan Abraham, berarti ada hal yang sangat penting. Ya, ada hal yang sangat penting yang ingin ditemui Tuhan dalam hidup kita yang menjadi awal ya atau menjadi bagian dari proses di mana Yesus bisa lahir atau bisa jadi kenyataan dalam hidup kita. Sudah yang saya kasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menjadi ateis ya, tanpa Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada cara lain, kita harus membuat Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat soal dua pribadi ini ya, yaitu Daud dan Abraham. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, menurut urutan waktunya, Abraham itu ada lebih dulu dari Daud. Tetapi mari kita akan lihat mengapa Alkitab menempatkan dua orang ini sebagai yang pertama dari jalan di mana atau dari saluran di mana Yesus itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama, coba kita lihat tentang Daud. Sudah dikasih Tuhan. Arti Daud, the beloved one. Ya. Mengapa? Dia yang dikasihi. Ya. Yang kekasih atau yang terkasih. Itulah Daud. Sudah dikasih Tuhan, jangan lupa Yesus itu adalah kasih Allah yang jadi kenyataan dalam hidup kita. Ya. Jadi Yesus itu adalah kasih Allah. Dia adalah Allah sendiri karena Allah kita itu kasih adanya dan dia jadi nyata. Ya, sudah dikasih Tuhan, kita semua tahu itu dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Tapi mari kita akan fokus kepada dua orang ini. Ini menjadi titik awal. Ini adalah permulaan perjalanan di mana Yesus akan jadi nyata, menjadi kenyataan
dalam hidup kita. Puji Tuhan, bukan hanya di khotbah, bukan hanya di kesaksian orang, bukan hanya di pujian, ya, bukan hanya di mulut saja, tapi dia benar jadi kenyataan dalam hidup kita. Dan hari-hari ini membuat Yesus jadi nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan dari kata orang, ya, bukan dari kata orang, tetapi adalah pengalaman pribadi dalam hidup kita. Yang pertama, dimulai dengan Daud. Sudah dikasih Tuhan. Ada beberapa hal tentang Daud yang sangat penting. Yang pertama, dia cinta sekali hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud, dia sangat mencintai firman. Buktinya Mazmur yang terpanjang, itu Mazmur 119. Itu adalah sikap hati dari Daud terhadap firman Allah. Dia bisa mencocokkan semua yang terjadi dalam hidupnya dengan firman Allah. Ya, dia lewati semua, dia cocokkan dengan firman Allah. Daud sangat mencintai firman Tuhan, dia sangat mencintai hadirat Tuhan. Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara akan bisa baca bahwa Tuhan akan pulihkan pondok Daud. Ya, puji Tuhan. Selain dari itu, Daud sangat menghargai pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, di sana kita lihat sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Daud orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dia tanggung jawab kepada domba-domba ayahnya yang 2 atau 3 ekor itu. Dia bertanggung jawab untuk membela bangsanya. Ketika yang lain lari, ketika berhadapan dengan Goliat, Daud berhadapan dengan Goliat. Dia bertanggung jawab untuk membela nama Tuhan. Bukan sekedar membela nama bangsa, bersyukur kepada Tuhan. Ya, pada hari-hari ini kita bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Dan ada satu hadiah awal, ya, untuk bangsa dan negara kita di hari ulang tahun kemerdekaan kita, yaitu pasangan bulu tangkis putri Indonesia mendapat emas, ya, di Olimpiade. Wah, senang sekali, saudara yang saya kasih tahu Tuhan. Mereka membela nama bangsa. Wah, sehingga sang saka merah putih itu boleh berkibar di Olimpiade. Wah, semua bangga karena ada yang membela nama bangsa Indonesia. Semua yang kembali dari Olimpiade yang membela nama bangsa, wah, mereka dapat hadiah. Daud, dia bertanggung jawab untuk bela nama Tuhan. Hei Goliat, kamu boleh datang dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, serba sekalian alam. Dia bertanggung jawab di rumah. Dia bertanggung jawab untuk imannya. Luar biasa Daud. Dia cinta sekali hadirat Tuhan. Tapi jangan lupa ada yang sangat terkenal dari Daud, yaitu pertobatannya. Dia bertobat, dia menangis. Dia sadar akan keadaannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika dia jatuh dalam dosa, kemudian ada satu rencana yang sangat mengerikan terhadap Uria, ya, suami dari Batseba, yang dia lakukan sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetapi pertobatan Daud itu luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan jadi nyata dalam hidup kita kalau kita masih tinggal dalam dosa? Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua berkata, yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan kita, yang membuat dia sembunyi, tidak dengar doa kita. Doa, tanda kita bergantung pada Tuhan. Doa tanda kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Doa adalah kerinduan kita untuk melihat Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, kalau ada dosa dalam hidup kita, Tuhan tidak akan dengarkan. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah keselamatan itu, namakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ingin melihat Yesus jadi nyata dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam pelayanan kita.
Kita ingin dia jadi nyata dengan mujizat, dengan pertolongan, dengan terobosan, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, mujizat terbesar dan untuk itulah dia datang, yaitu untuk keselamatan kita. Nah, pintu gerbang keselamatan, start awal untuk kita berjalan di jalan keselamatan, di mana Tuhan bisa jadi nyata dalam hidup kita, itulah pertobatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak heran sekali lagi Daud ditempatkan nomor 1 ya, sebagai pintu gerbang di mana Yesus itu bisa jadi nyata dalam hidup kita. Jangan lupa, inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus dia yang menyelamatkan, Kristus yang diurapi. Bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dia menginsafkan kita akan dosa. Ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita semua tentang Yesus. Dan jangan lupa, Roh Kudus akan ingatkan kita tentang salib Yesus. Tentang harga yang telah dia bayar untuk menebus kita dari dosa. Sehingga kita ini bisa jadi rumah Allah di mana Roh Kudus bisa diam di dalam kita. Roh Kudus akan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Termasuk kebenaran tentang Tuhan. Kebenaran definisinya adalah sesuai dengan kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk ada bersama dengan kami di program ini, untuk menikmati jamahan Tuhan, untuk membuat Tuhan itu jadi nyata dalam hidup kita. Berita tentang pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menyebabkan Daud itu ditempatkan nomor 1, ya. Bukan berarti Daud lebih dari yang lain, tapi sebagai manusia kita perlu SOP-nya sudah dikasih Tuhan, ya. Kita perlu SOP-nya. Bagaimana kita membuat Tuhan itu jadi nyata dalam hidup kita, mana pertobatan kita. Ya. Selama kita dipikat dan diseret oleh keinginan kita yang dibangkitkan, dan itu menghasilkan dosa, kata firman Allah. Bagaimana Tuhan bisa jadi nyata dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, Abraham. Abraham, kita bisa bicara banyak hal tentang Abraham. Mungkin kita langsung berpikir, oh pasti yang akan dipercakapkan itu adalah iman Abraham, iya. Tapi jangan lupa, Kejadian pasalnya yang ke-12, itu dimulai dengan panggilan Abraham untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempatnya. Ini bicara soal tinggalkan hidup lama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, hai Abraham, keluarlah, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan tempat penyembahan berhala itu. Pisahkan diri kita dan mulai dalam perjalanan iman di mana kita tidak tahu kemana Tuhan akan bawa kita. Iman membawa kita dalam satu perjalanan di mana kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ini membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tahu tempat yang terbaik. Percaya dia pasti akan bawa kita. Sebagaimana Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia akan menjaga dan memeliharakan apa yang sudah dia percayakan kepada kita. Sampai kita tiba di ujung jalan kita. Abraham, pisahkan dirimu. Mulai dalam perjalanan iman yang di dalamnya ada pengorbanan. Dia memberikan anaknya Ishak. Kemudian jangan lupa ada yang sangat terkenal dari Abraham. Itulah doa syafaatnya. Abraham seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Kemudian jangan lupa ketika dia mendengar bahwa Lot dan keluarganya itu tertawan oleh musuh. Maka Abraham tidak menunda-nunda. Dia tidak panggil orang lain. Dia tidak cari yang lain. Dengan seisi rumahnya. Tapi dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita buat Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Jangan lupa, Tuhan kita itu Tuhan kebenaran sesuai dengan kenyataan. Haleluya.
Di sekeliling kita ada kenyataan yang pahit, ada kenyataan yang membuat kita gentar, membuat kita khawatir. Tetapi lewat program ini, biar suara Nafiri kebenaran ini membawa kita ke satu titik di mana Tuhan harus jadi nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau datang pada Tuhan sekarang. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia itu selalu ada untuk saya dan untuk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa, biar kekuatan Tuhan, biar kuasa Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam ajaib Engkau Tuhan penuh dengan kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Engkau Tuhan penuh dengan kuasa. Ajaib Kau Tuhan Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tahu ini adalah keinginan Tuhan. Kami tahu ini adalah rencana Tuhan yang sempurna. Untuk Engkau Tuhan jadi nyata dalam hidup kami. Untuk kami boleh jadi saksi. Untuk kami boleh jadi garam. Untuk kami boleh jadi terang. Untuk kami boleh jadi surat Kristus yang terbuka. Untuk kami boleh jadi saksi. Untuk kami boleh jadi tentara Allah. Untuk kami boleh jadi rumah Tuhan. Kami harus membuktikan bahwa Engkau nyata dalam hidup kami. Tolong kami semua Tuhan. Supaya hidup kami menjadi alat untuk membuat orang bisa melihat bahwa benar Engkau ada, Engkau nyata dalam hidup kami semua. Sekarang lewat program ini hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah nyata untuk semua kami yang mengikuti program kali ini. Dalam nama Yesus, buka hati kami, buka mata rohani kami, dan biarkan kami jadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang. Haleluya. Kami bisa bersaksi, kami bisa bercerita banyak hal, tapi kami tahu waktu Tuhan jadi nyata dalam hidup kami, itulah kesaksian terbesar, itulah bukti terindah. Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan janji-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu. Nyatakan kesetiaan-Mu. Kami tahu Engkau bukan hanya Tuhan di sorga nanti dalam kekekalan. Tapi Engkau Tuhan sekarang. Karena Engkau tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan. Untuk membuat Engkau Tuhan jadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayan pekerjaan Tuhan dan semua jemaat yang ada di GPDI Jalan Samra 38. Berkati setiap kecintaan terhadap rumah Tuhan. Berkati setiap uluran tangan yang membantu. Berkati setiap dukungan termasuk untuk program Voice of Nafiri ini.
Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akhiri program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus, kiranya beserta kita mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah